ya, saya akan melanjutkan perbincangan mengenai Gibran dan Prabowo Subianto yang retak, ya. Kenapa retak? Coba kita nanti bahas soal yang terkait ini, ya. Jadi ini gara-gara akun Fufu Fafa pastinya, ya. Jadi keretakan terjadi. Coba kita bacakan sebagaimana diberitakan lagi oleh Warta Ekonomi, ya. Kita lihat sebagaimana dibacakan oleh Warta Ekonomi. Oke, sobat era sekalian, mudah-mudahan suaranya jelas, ya. Coba kita kontrol dulu apakah suaranya jelas atau tidak, ya. Oke. Ya, coba kita lihat, ya. Saya tidak bisa mengakses di sini, tapi mudah-mudahan suaranya baik, ya. Oke, sobat era sekalian, coba kita bacakan ini, ya. Terlihat keretakan luar biasa Prabowo dan Gibran yang tak bisa ditambal lagi, ya. Oke, kita bacakan. Yang dibuat atau dilansir oleh Warta Ekonomi, ya. Oke, coba kita lihat. Warta Ekonomi Jakarta, pegiat media sosial Alifur Rahman menilai terlihat keretakan luar biasa antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka yang tidak bisa ditambal lagi. Oke, hal tersebut terlihat melalui dua isu yang muncul bersamaan, yaitu Prabowo Subianto yang menginginkan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai Wapres meskipun diisi Gibran, dan akun Kaskus bernama Fufu Fafa berisi hinaan kepada keluarga Prabowo yang diduga akun lawas milik Gibran. Kemudian yang kedua, nampaknya memang ada keretakan yang luar biasa, tidak bisa ditambah lagi antara Prabowo dan Gibran karena ada dua isu yang muncul bersamaan dengan tujuan yang sama, yaitu menunjukkan satu celah atau batas yang ingin coba diberikan antara pasangan Prabowo dan Gibran, ucapnya dikutip dari YouTube Siward TV, ya. Melansir dari Detik, terlihat momen Presiden terpilih Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Sekretaris Kabinet Seskap Pramono Anung mengobrol hingga tertawa bersama di Istana Negara Jakarta. Momen tersebut terjadi setelah pertemuan pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus dan Presiden Joko Widodo Jokowi. Sejumlah tamu undangan tampak bersalaman seusai kegiatan, ya. Lalu terlihat momen Prabowo berbincang dengan Puan, awalnya hanya berdua, kemudian Ketua DPP PDIP itu tampak mengajak Pramono ikut bergabung. Dalam perbincangan tersebut, Prabowo berkelakar kepada Puan soal keinginannya menjadi wakil presiden. Ya, sementara diketahui, ya, kata Fufu Fafa sempat trending di Twitter yang menunjuk pada akun Kaskus bernama Fufu Fafa yang diduga milik Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Ini belum ada yang mengatakan apa asal dari Fufu Fafa itu, ya, artinya. Cuitan akun yang diduga milik putra sulung presiden itu kerap menyerang Prabowo dan keluarganya. Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau biasa disapa Didit Prabowo yang merupakan anaknya dan mantan istrinya Titik Soeharto. Istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa? Bunyi salah satu cuitan @fufufafa yang di screenshot netizen dan diunggah kembali di akun X @rcpaja. Tentara pecatan, cerai, anak melambai, pendukungnya radikal, partai koalisi enggak all out mendukung, tulis akun Fufufafa. Kasihan capres yang anaknya desainer homo, tulis akun Fufufafa. Ya, tidak itu saja, ya, akun ini juga ngatain juga
Habibur Rahman dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, kita mengungkapkan fakta ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah fakta ini yang kemudian kita artikan sebagai sebuah keretakan tersebut. Jadi saudara sekalian, ya, beribu alasan bisa dikemukakan kalau seandainya Prabowo Subianto ingin mengganti Gibran Rakabumi. Karena Gibran mungkin bagi pemerintahan Prabowo akan menjadi liability. Ya, akan menjadi liability. Coba bayangkan, tidak memiliki partner yang bisa dipercaya, atau misalnya mempercayakan aglomerasi wilayah Jakarta dan sekitarnya kepada Gibran. Apakah it is right decision? Jadi kalau seandainya Gibran mampu di Solo beda lah ya. Solo lebih homogen, lebih kecil lingkupnya, kemudian juga dia anak presiden. Tetapi untuk melakukan katakanlah kepemimpinan di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi ya, kemudian Cianjur ya, wilayah aglomerasi, itu tentu tidak gampang. Itu satu ya. Yang kedua adalah bagi Prabowo mungkin Gibran sudah tidak ada gunanya lagi setelah dia menang sebagai capres terpilih. Nah, cuman masalahnya memang ada kata-kata dari Prabowo, entah itu lip service atau ingin menyenangkan Jokowi. Kalau Jokowi dicubit, kami yang akan merasa sakit. Nah, itu apakah betul-betul ungkapan yang tulus atau sekedar lip service saja, kita tidak tahu. Jadi sobat era sekalian, kembali kepada keretakan ya. Kita belum tahu ya bagaimana tanggapan Prabowo Subianto terhadap akun Fufu Fafa ini yang diketahui, diyakini ya oleh banyak kalangan sebagai akun milik Gibran. Dan itu terbukti ya, dan kemudian diyakini oleh Roy Suryo, oleh Ainun Najib ya. Kemudian juga mereka mengemukakan para netizen percakapan antara Andi Arief atau saling serang antara Andi Arief dan akun Fufu Fafa ini ketika Andi Arief mengatakan Jokowi menyembunyikan anak pertamanya. Lalu dia jawab dengan bahasa kasar ya, sini gue ladeni dan lain sebagainya ya. Dia yang ingin mengatakan seperti terpancingnya Matutina ya, Sylvester Matutina ketika Rocky bilang banyak orang yang mencari hidup dengan menjilat kekuasaan. Tiba-tiba Sylvester merasa tersinggung ya, dan lalu Rocky mengatakan satu ikan terpancing. Padahal kalau kita memang tidak menjilat ya tidak perlu kemudian kita merasa tersinggung. Nah, sobat era sekalian, sama akun Fufu Fafa tersebut ya dipancing Andi Arief, akhirnya keluar juga, dan ini menjadi jejak digital yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Nah, persoalannya adalah apakah Prabowo menganggap ini serius atau demi ambisi kekuasaan yang sebentar lagi dilantik, dia set aside, dia kesampingkan ini. Dia kesampingkan untuk seterusnya atau kesampingkan sampai saat dilantik saja. Setelah dilantik bikin perhitungan. We don't know exactly. Menurut Anda bagaimana? Apakah Prabowo akan membuat perhitungan dengan pemilik akun Fufu Fafa atau akan mendiamkan saja? Apakah Prabowo lebih tersinggung dengan penilaian 11 dari 100 ya, yang tentu disaksikan banyak orang di debat televisi, ataukah lebih tersinggung dengan akun Fufu Fafa ini yang tidak hanya menyenggol dirinya tapi juga menyenggol keluarganya? Kita lihat ya, kita lihat dan tentu kita akan saksikan langkah selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya di berita yang baru saya bacakan keretakan itu terjadi, yaitu baru analisis dari pengamat ya, pegiat media sosial Alifur Rahman. Tetapi apakah memang terjadi keretakan atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas sobat era sekalian, kita belum lagi melihat kebersamaan antara Prabowo dan Gibran dalam berbagai event. Ya mungkin saja karena Gibran
itu adalah apa istilahnya, belum menjadi wakil presiden yang dilantik dan bukan menjadi pejabat publik. Tapi ya aneh juga ya, kalau dia punya wibawa tinggi, ya tentu dia ditempatkan di deretan atas lebih dari ketua umum partai politik karena dia wakil presiden elek. Tapi coba lihat di Rapimnas Gerindra. Di Rapimnas Gerindra dia kursi nomor 2 saja, bukan di barisan depan. Aneh kan? Harusnya dia ditempatkan di kursi yang paling depan karena dia wakil presiden elek, artinya orang nomor 2 terkuat. Tetapi pada waktu itu tidak, bahkan Surya Paloh yang di depan yang jelas-jelas tidak mendukung Prabowo Gibran, Dasko yang di depan ya, kemudian Muzani yang di depan, tapi Gibran tidak. Harusnya kalau memang mau hal yang baik misalnya, ya bisa jadi Prabowo kemudian diapit Jokowi dan Gibran, tapi tidak terjadi. Nah ini juga mengandung tanda tanya, kok bisa Gibran ditempatkan di barisan belakang padahal dia adalah wakil presiden elek yang sebentar lagi dilantik. Pada waktu itu sudah muncul fufu fafa sepertinya ya, sudah ribut tentang fufu fafa. Itu sobat era sekalian ya, sekali lagi ya, ini adalah fenomena, fakta dan analisis yang kita berikan. Ya, saya katakan Gibran impeachable ya. Apakah kemudian akan diimpeach benar atau tidak ya kita tidak tahu ya. Yang jelas dia impeachable ya, impeachable. Oke, kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Selamat pagi Bang Refli ya, selamat pagi. Kemudian pagi Bang Refli, Banten nyimak fufu fafa. Ada yang bilang koyok dukun ya. Kira-kira masalah fufu fafa sampai nggak Bang ke telinga Pak Prabowo? Ya nyampe lah, nggak mungkin nggak nyampe ya. Tapi ya sooner or later nyampe, tapi saya kira nyampe. Sarapan dulu Bung RH, Lucky Tromonti, you always say that ya kan. Saya belum sarapan ya, karena ini lagi di rumah saudara. Apakah ini ada kaitannya sama pidato Prabowo? Refli jadi nggak mau lagi di rumah ber-AC, duduk-duduk omon-omon. Jadi sobat era sekalian, ini saya lagi di luar kota ya. Lagi di luar kota, ada keperluan dan numpang di rumah orang ya, di kakak saya yang sudah meninggal ya. Jadi saya sedang menunggu ya. Ini bukan di Jakarta saya, ini bukan di rumah saya. Itu satu. Yang kedua, believe it or not, kamar tidur saya nggak ada AC-nya loh. Kamar tidur saya nggak ada AC-nya ya. Jadi sehari-hari saya cuma pakai kipas angin aja. Kemudian Pak Prabowo itu cerdas, semoga bisa lepas dari bayang-bayang pemerintahan yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. Ya, hopefully dia menjadi presiden yang baik ya. Kita tidak tahu apakah bakal baik atau tidak. Ya, kita mendoakan yang terbaik. Perkara akan baik atau tidak itu lain persoalan ya. Prabowo orang yang ikhlas untuk negara dan bangsa, perlu dibuktikan ya. Anies nggak pernah nyerang fisik dan kepribadian aja sangat didendami, apalagi fufu fafa yang bawa-bawa fisik dan urusan pribadi. Belum tentu. Karena dia tidak menyaksikan langsung atau tidak mendengar langsung, tidak berinteraksi langsung ya. Saya banyak juga dihina orang dengan yang aneh-aneh ya, monyet lah ya, anjing lah dan lain sebagainya. Tetapi karena tidak langsung ya gradasinya berbeda kalau kita dengar langsung ya. It's okay ya. Kita akan lihat nantinya. Pagi Bang Refli, semoga sehat selalu. Bukan Rafli ya, Refli, R-E-F-L-Y ya. Siapa sih pembisik-pembisik Jokowi kok ya banyak salah perhitungan ya. Ya karena begini, sederhana kan. Mereka jangan lupa bahwa kezaliman, ketidakbenaran, ketidaklurusan itu akhirnya akan terungkap. Itu yang Maha Kuasa mengatakan. Jadi kalau sekarang bebas-bebas saja, besok belum tentu. Jadi hati-hati ya.
pemerintahan Jokowi paling banyak utangnya. Iya ya. Prabowo harus ajukan laporan ke pihak kepolisian sebagai penghinaan undang-undang Kominfo dan institusi negara. Ayo, Barisan Muda Prabowo maju untuk mengusut ini. Enggak setuju ya. Adu-adu cemen sekali. Kalau mau, nanti DPR menggunakan hak angketnya ya. Nah itu baru ya. Karena wakil presiden nggak boleh diadukan hanya dengan cara biasa. Itu akunnya si sulung. Bismillah Bang RH, Surabaya Jatim hadir. Semoga presiden yang baru Pak Prabowo Subianto gabung sama Jokowi. Semoga hanya strategi saja untuk menang. Selanjutnya balik kanan lari, tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Orang harapannya begitu ya. Apakah sekedar omong-omong doang atau memang real dilaksanakan, kita akan lihat nantinya ya. Paling saya maafkan, biasanya sih gitu Pak Prabowo selalu nurut. I don't know ya. Masuk akal sih. Ternyata ada yang lebih hina dari hinaan 11/100. Parah nih Gibran ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala guncangkan persekongkolan jahat para pelaku kezoliman terhadap bangsanya sendiri ya. Ya itulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zolimin bizolimin. Oke, wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in gitu ya. Semua jawabannya something wrong ya, something wrong. Kalau didiamkan sama Prabowo, cemen sih Prabowo, masa keluarganya dihina diam saja. Jangan ngadu-ngadu, Asor Hamid. Assalamualaikum Bang Refli ya, REFLY. Prabowo akan tersinggung feeling ya. Kemudian 11/100 versus Fufu Fafa, usut tuntas. Polos itu hanya pura-pura saja. Semoga Gibran tak dilantik. Ya Gibran harus dilantik by law ya. Lalu setelah dilantik mau diapakan itu soal lain ya. Kemudian kok saya nggak yakin kalau Prabowo buat perhitungan setelah dilantik. Tidak apa-apa juga, ini analisis kan. Jadi yang namanya analisis nggak ada yang salah. Ada yang bikin perhitungan, ada yang tidak ya. Saya kira sama sahnya ya. Belum jadian kok udah retak sih. Udah jadian ya. Jadiannya kan sejak di Pilpres toh ya. Kemudian mungkin Prabowo juga masih ragu kali. Karena kan sekarang Pak Jokowi itu masih menjabat loh. Dia masih bisa melakukan apa aja itu ke Pak Prabowo. Mungkin ya, mungkin saja. Karena kalau misalnya Jokowi nekat, ya dia keluarkan Perpu keadaan darurat, kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dia bentuk MPR tambahan ya, kemudian MPRS karena kan DPD bubar, dan akhirnya dia jadi presiden lagi. Bukan tidak ada yang tidak mungkin, bisa jadi, bisa ya. Bang sama saja malah lebih berbahaya, dia sangat berambisi mau jadi presiden karena sudah beberapa kali berkompetisi selalu gagal, baru kali ini dia berhasil. Terima kasih. Bang RH yang selalu cadas, keren everyday. Buat apa punya wapres bocil yang diragukan kesehatan mentalnya? Malu sama dunia. Mana mau anak muda dunia bercakap dengan si bocil? Ayo dong, sebagai pendukung sejati Wowo, tuntut Wowo untuk mendepak Samsul. Pendukung Anies tersenyum lebar. Wahahaha. Saya kira ini bukan soal depak-mendepak ya. Ini adalah soal menegakkan konstitusi kalau memang ada kesalahan ya. Prabowo tonton nih Pak. Pasti nyampe, yang belum tahu gimana responsnya. Selamat pagi Bang RH, semoga aja Om Wowo segera sadar dan eling ya asal kelakuan Fufu Fafa ya. Kemudian sebelum dilantik Prabowo akan terus manut aja apa kata Mulyono karena takut pelantikannya diundur atau dianulir paman. Kalau Bung Rafli jadi Prabowo, apa tindakan Bung Rafli terhadap Gibran? Kok Rafli sih? Bung Refli, REFLY.